Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Farudin, NIM 411181101118. Dalam judul Manajemen Komunikasi dalam Proyek Konstruksi. Pengertian manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah sebuah bidang yang wajib dimiliki manajer proyek dengan tujuan agar semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Adapun proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek yang meliputi 1. Merencanakan komunikasi, 2. Mendistribusikan informasi, 3. Mengontrol komunikasi, 4. Mengelola stakeholder. Kompetensi komunikasi sama dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Meskipun setiap hari orang berkomunikasi, tetapi jarang orang yang tahu sejauh mana efektivitas komunikasi kita, baik secara individual, sosial, maupun secara profesional. Kompetensi sendiri memiliki pengertian kemampuan seseorang yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Kata kunci dari kompetensi adalah kemampuan yang sesuai standar, sedangkan kompetensi komunikasi memiliki pengertian kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal dan non-verbal berdasarkan patokan-patokan tertentu. Adapun komponen-komponen kompetensi komunikasi digambarkan dalam skema berikut. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua skill, yang ketiga attitude, dan yang terakhir kompeten. Merencanakan komunikasi. Perencanaan komunikasi atau komunikasi plan yang terdapat pada proyek dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Untuk komunikasi eksternal dilakukan kepada stakeholder pada proyek ini antara lain komunikasi kepada owner, subkontraktor, supplier, serta pihak terkait lainnya seperti karyawan ataupun pemakai proyek. Bentuk komunikasi eksternal yang digunakan antara lain adalah yang pertama rapat, yang kedua laporan, yang ketiga memo, dan lain-lain. Bentuk komunikasi internal dilakukan kepada anggota yang terdapat dalam organisasi proyek. Bentuk komunikasi internal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah formal atau tidak formalnya komunikasi. Informasi yang terkandung dalam rencana manajemen komunikasi atau komunikasi manajemen plan antara lain yang pertama kebutuhan komunikasi stakeholder, yang kedua informasi yang akan dikomunikasikan termasuk formatnya, isinya, dan level detailnya, yang ketiga orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dimaksud, yang keempat orang yang harus menerima informasi yang dimaksud, yang kelima frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi, misalkan mingguan, tiap tanggal 1, dan seterusnya. Yang keenam metode untuk mendapatkan informasi seperti memo, email, telepon, dan seterusnya. Metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi sejalan dengan kemajuan dan pembangunan proyek. Yang ke-8 metode untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di level bawah. Yang terakhir adalah daftar istilah atau terminologi. Mendistribusikan komunikasi. Manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi.
Mendistribusikan informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang berguna yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan penting yang meliputi: 1. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi. Yang kedua, metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Dalam hal ini, komunikasi ada bentuk-bentuk dasar komunikasi yang meliputi: 1. Komunikasi nonformal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang merupakan kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, atau sikap dan sebagainya yang memungkinkan seseorang berkomunikasi tanpa kata-kata. Sedangkan komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis dengan menggunakan bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya menyangkut komunikasi lisan atau berbicara dan mendengar, tetapi juga komunikasi tertulis atau membaca. Tentu komunikasi yang terpenting adalah komunikasi langsung, face to face. Dalam riset mengenai komunikasi langsung membuktikan bahwa dalam interaksi face to face, yang pertama 58% komunikasi melalui body atau bahasa tubuh. Yang kedua 35% komunikasi melalui kata-kata yang dikatakan. Yang ketiga 7% komunikasi melalui isi atau kata-kata yang diucapkan. Yang keempat, perhatikanlah lebih dari sekedar kata-kata yang sebenarnya diucapkan seseorang. Nada bicara dan bahasa tubuh seseorang dapat menunjukkan banyak hal dari apa yang dia benar-benar rasakan. Mengontrol komunikasi. Agar komunikasi proyek terjadi dengan baik, tentu manajer harus melaporkan kinerjanya. Pelaporan kinerja akan memberikan informasi pada para stakeholder mengenai bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Adapun yang dideskripsikan dalam pelaporan kinerja yang meliputi: 1. Status reports mendeskripsikan posisi atau perkembangan proyek pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, progress reports mendeskripsikan apa yang telah dicapai oleh tim proyek selama suatu periode tertentu. Yang ketiga, forecast memprediksi status dan perkembangan proyek di masa yang akan datang berdasarkan informasi dan thread sebelumnya. Untuk mengelola konflik secara efektif, tentu manajer proyek harus memahami cara-cara mengatasi konflik yang meliputi konfrontasi langsung, menghadapi konflik menggunakan pendekatan problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua, compromise, menggunakan pendekatan give and take atau memberi dan menerima. Yang ketiga, smoothing, yaitu menjauhi perbedaan dan lebih menekankan pada agreement atau persetujuan. Yang keempat, forcing, pendekatan win-loss atau menang kalah. Yang kelima, menarik diri dari disagreement atau perbedaan dan ketidaksetujuan yang ada atau mungkin terjadi. Yang terakhir, mengembangkan infrastruktur komunikasi. Dengan mengembangkan infrastruktur komunikasi, maka sejauh alat, teknik, dan prinsip yang memberikan dasar untuk transfer informasi akan menjadi efektif. Alat yang dimaksud yaitu mengenai email, software yang
menjadi acuan manajemen proyek, mesin fax, telepon, sistem telekomunikasi, dan lain-lain. Mengelola stakeholder. Proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi. Mengelola stakeholder terjadi dalam monitoring dan pengendalian proses grup. Mengelola stakeholder berkaitan dengan memuaskan kebutuhan para stakeholder proyek dan menyelesaikan setiap isu yang diangkat oleh stakeholder proyek. Dengan menggunakan proses komunikasi, kita dapat yang pertama jelas mengidentifikasi proyek kita. Yang kedua, identifikasi stakeholder kebutuhan komunikasi kita. Yang ketiga, menjalankan jenis aktivitas komunikasi untuk mengirimkan pesan kita. Selanjutnya, manajemen komunikasi memiliki 3 pendekatan, yaitu positivistik atau fungsional, yang kedua interpretif, yang ketiga integratif. Untuk positivistik, inti dari pendekatan ini dilatar belakangi oleh hubungan sebab akibat. Sedangkan interpretif dilatar belakangi oleh prinsip bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keinginannya sendiri, sehingga sebuah poster harus dibuat dengan bahasa yang disukai oleh pasar. Yang ketiga, integratif, yaitu melatar belakangi dengan menggabungkan pendekatan positivistik dan interpretif. Informasi yang disampaikan merupakan gabungan antara keinginan komunikasi dengan ide dari komunikator. Cukup sekian presentasi dari saya, dan untuk penutupnya, tujuan dari pembahasan manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi adalah untuk memastikan generasi atau koleksi sosialisasi penyimpanan dan disposisi informasi proyek yang sangat tepat waktu dan sesuai untuk kelangsungan proyek tersebut agar tercapai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.